Basmalah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya sambutan pertama Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya di Desa Rintik, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Pak Dusun, Pak RT, kelembagaan, hadirin wal hadirat yang sama-sama bahagia. Pertama-tama dan yang paling yang terhormat Bapak narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Imam dan rekan. Yang kami hormati Bapak narasumber dari DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Kansip SSTP beserta rombongan. Yang kami hormati Ibu narasumber dari Inspektorat Kabupaten Penajam Utara, Ibu Diatul Fitria, dan undangan yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Rintik, yaitu kegiatan Jaga Desa, yang mana hari ini kami mengambil tema optimalisasi tata kelola keuangan desa. Salam dan selawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan acara ini. Ise kabar taka? Semangat dong. Sekali lagi, Ise kabar taka? yang mewakili Inspektur Daerah, Ibu Auditor, Ibu Ita beserta rekan, sebelah hormat rekan-rekan dari DPMD Kecamatan atau Pak Camat mewakili, kepada hormat mewakili Kepala Desa Rintik, Ibu Sekdes, Ketua BPD, kami menyampaikan permohonan maaf pada pimpinan, Kepala DPMD, dan dari Kepala Bidang Pemdes, bahwasanya pada hari ini juga ada kegiatan yang diikuti, makanya kami diperintahkan untuk mewakili beliau di narasumber sekaligus mensosialisasikan apa itu Jaga Desa. Jaga Desa pada intinya sudah selaku bagian di Permendagri nomor 73 tahun 2020, pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini tupoksi tutang BPD lah mengawasi kinerja kepala desa. Alhamdulillah berkat ini semua tahun 2022 Kabupaten Penajam Utara mendapatkan predikat pengelolaan keuangan terbaik desa se-Kalimantan Timur. Ada temuan Pak, tapi tidak seberapa. Kalau dikalkulasikan dari 7 kabupaten kota se-Indonesia Kaltim, ya kita terbaik. Adanya program Siskudes online dan lain sebagainya berbasis ATKPD. Nah, bagaimana itu sudah lancar semua? Bagaimana mengoptimalkan pada hari ini? Belum tentu itu wajar tanpa pengecualian, dan ada korupsi di dalamnya. Bisa jadi ada. Makanya kami turun ke lapangan. Alhamdulillah dari Kajari juga membantu kita bagaimana program Jaga Desa berjalan dengan baik. Ini desa pertama Bapak.
Tepuk tangan buat Didrik. Keaktifan dari pemerintah desanya dalam hal ini Sekdes dan Kasih Pemerintahan, alhamdulillah hari ini kita berjalan dengan baik. Karena jaga desa di Didrik bisa minimal 2 kali Bapak, minimal 2 kali. Kalau program itu bisa 3-4 kali Bu ya, tapi tidak mungkin tak jangkau semua karena ada 30 desa. Nah ini barangkali launching pertama di Desa Rintik dalam hal bagaimana pengenalan terkait masalah jaga desa. Dalam jaga desa nanti bukan hanya kita mengontrol keuangan, bagaimana edukasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Materi saya terus terang ini bukan hanya pengelolaan desa, bagaimana SPM-nya, karena kita selaku pemerintah desa bertahun-tahun kalau hanya kita tidak pernah pasang muka senyum ke masyarakat, orang takut Bapak sama kita. Kenapa sih kalau ini BPD orang malas-malasan? Saya lihat laporan kinerja dia. Gimana kita menguasai kinerja kepala desa sedangkan Anda tidak masuk kantor? Alhamdulillah Rintik absensinya baik. Dibuktikan dengan fingerprint, alhamdulillah itu juga. Mudah-mudahan seperti di kabupaten juga ya ketahuan kalau tidak pinjar segala macam dipotong dalam hal insentif dan sebagainya. Lanjut. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, alhamdulillah kita sudah berbasis online di sini sekarang PPU 30 desa Bapak. Dibuat efek jerah. Semuanya Bapak, tidak ada yang kebal hukum. Siapapun itu, kalau memang benernya kami rapor hadis kemarin dia bilang setiap ada aturan melibatkan kepala desa, saya bantah. Tidak pernah bupati diundang ke Jakarta kalau ada perpres, Permendagri. Masa tidak percaya dengan kabupaten? Seperti itu jawaban saya. Dalam sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Kansip itu seperti ini akhirnya kita jadi korban. Jadi yang tadi disampaikan takut sama kejaksaan jadi tambah muncul kalau jaraknya seperti ini. Tapi kalau jaraknya kita duduk sebelah-sebelahan kayak modelnya empuk lah. Nah mungkin di besok gak usah lagi ada meja, kita bikin lingkaran bulat, kecuali memang ada yang harus dipertanyakan yang benar-benar ada permasalahannya, benar-benar ini akan jadi masalah atau tidak. Mungkin itu gak mungkin di sana, mungkin ada di ruangan atau di situ pun bisa, di ruangan terbuka juga bisa. Jadi pada intinya, apa sih jaga desa? Jaga desa ini adalah program kejaksaan untuk tingkat preventif. Jadi tidak lagi ada yang namanya diborgol lagi, kepala desa dimasukin lagi. Bukannya kepala desanya atau siapapun, ada oknum lah, kita anggap oknum. Mungkin oknumnya bermain. Tetapi kalau timnya sesuai SK Pak Bupati ini sama di PPU yang langsung bisa lihat di video, yang videonya Pak Jam Intan bisa ya, kita simak dulu biar kita ngerti atau jelas apa sih jaga desa. Ini saya kok saya kan lelaki gitu ya, lelaki kan harus berdiri dan takut nggak usah, biar saya berbalik. Mau disambungin dulu? Karena desa membangkitkan kenangan, terutama bagi perantau yang mengadu nasib di kota. Kata desa membangkitkan kehangatan, seolah kata pulang dan rumah hanya ada di sana.
udah siap yuk. Pak Rahmat, bawa sepedanya yuk. Yuk Pak. Gio mengatakan bahwa desa sebagai unit terkecil dari negara dikucurkan dana desa oleh pemerintah demi mengatasi permasalahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Desa membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun desa. Karena itu pengelolaannya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Kesadaran hukum masyarakat desa dibutuhkan untuk dapat mengetahui, melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Pak, Gio mau ngomong Pak sama Bapak. Ada apa ya? Kalau Gio diterima di desa. Apa Pak? Oh, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Bagus, bagus, bagus. Bapak senang dengarnya bagus Pak. Terus gimana? Apa ada apa? Tapi gini Pak, kalau Gio diterima, nanti siapa yang bantu Bapak ke sawah Pak? Penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat ke desa sejak tahun 2015 hingga 2022 sebesar lebih kurang 400 triliun rupiah memiliki harapan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga terjadinya kenaikan tingkat ekonomi masyarakat. Namun fakta, angka kemiskinan di desa masih cukup tinggi, yakni 12,36%. Bapak bukan cuma izinin dok, Bapak bermimpi ke depan punya anak berhasil di jalur pendidikan. Gak usah bantu Bapak lewat tenaga saja, nanti kalau kamu sudah pendidikannya bagus, berhasil jadi orang kan juga kamu bisa bantu Bapak. Kebocoran-kebocoran pengelolaan anggaran desa akibat perilaku penyalahgunaan wewenang kepala desa dan aparat desa terus terjadi. Data dari Kejaksaan Republik Indonesia atas profil pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa berjumlah 648 orang hingga tahun 2022. Yang ada pertama adalah bidang intel, yaitu saya adalah di bidang intelijen. Makanya saya menjadi pemaparan jaga desa. Kenapa intel? Intel itu pengamanan luar dan dalam bentuk apapun. Ada lagi bidang pitsus. Bidang pitsus ini pidana khusus. Nah, itu korupsi aja urusannya. Tukang nangkapin orang. Dan yang bapak-bapak ibu sering lihat sidang pidana umum atau nuntut Pak Sambo, nah itu jaksa di bidang pidana umum. Ada juga jaksa pengacara negara, kita biasa singkat JPN. Ada JPN, JPU. Nah, JPN ini adalah jaksa pengacara negara di bidang datum. Tugas fungsinya apa? Apabila ada gugatan umum atau suatu badan, bisa minta bantuan kami gratis. Biar kami yang akan ngebantu bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi di persidangan bapak-bapak sama kita, pakaiannya tidak seperti ini. Pakaiannya kemeja, bedas. Kalau yang cowoknya, kalau yang perempuannya, dia pakai blazer. Tidak ada uniform. Uniformnya itu, dia pakai dasi. Dan yang paling kemarin sempat itu di Sukabumi, Bogor, beda aja ke kita. Benar, hadir aja ke kita. Nah, termasuk kami sendiri di Inspektorat sudah membuka yang namanya kosan apik, di mana itu hari Senin sampai dengan Jumat kontraktor, pengusaha,
bukan di desa. Mengabdilah untuk desa, bangun desa. Dan inspektorat masih berbaik hati untuk tidak mengirim laporan itu kalau tidak diminta oleh kejaksaan. Ya Pak Imam ya. Kami masih berbaik hati. Tapi dari bincang-bincang ini tadi, saya harus menjelaskan ke inspektur supaya yang tagihannya yang sampai dengan saat ini membulatkan kami, karena pekerjaan kami bukan hanya sebenarnya sudah meriksa, menagih lagi. Ya, akan saya sampaikan untuk segera. Ini mau diapakan? Mau tetap dibina atau Bapak lo ya yang ngomong, saya enggak. Dirumuskan Bapak Ibu semua. Tetap kami akan berikan solusi bagaimana baiknya, asalkan Bapak tetap melakukan koordinasi dan konsultasi. Dan masalah ini harus ada penyelesaian masalahnya, begitu ya Bu ya, sebelum terjadi temuan. Oke, sedikit itu untuk umum tentang risiko. Kemudian apa sih yang kalau kita kecurangan lah ibaratnya Bu, potensi kecurangan atau bahasanya kita adalah fraud. Ada 3 penyebab orang itu melakukan kecurangan atau ingin melakukan kecurangan Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam kepribadian kita, keseharian kita. Yang pertama ada tekanan, pressure. Yang kedua ada rasionalisme. Yang keempat ada yang ketiga ada kesempatan Bapak Ibu. Bang Nafi, kesempatan, kejahatan ada bukan karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah gitu ya Pak ya. Jadi pressure Bu, Bapak Ibu, tekanan, yaitu tadi dijelaskan oleh Mbak Ita tadi bahwa sekarang berubah, bahwa keuangan